Surat Shad ayat 65. Qul innama ana mundirun. Katakanlah olehmu wahai Nabi, hanya saja kata-kata innama itu dalam ilmu alat atau ilmu nahwu disebut adatul hasri, untuk meringkas. Maksud meringkas itu adalah tidak ada lain kecuali hanya itu. Maka kita menerjemahkannya itu hanya saja. Artinya cuma itu satu-satunya. Tidak ada yang lain. Ini untuk menjelaskan tentang siapa Nabi itu. Nabi itu adalah aku ini mundirun, hanya saja sebagai pemberi peringatan saja. Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, lil kuffari billahi al musyrikin bihi al mukadzibina li rasuli. Orang-orang musyrik di Mekah waktu itu dan orang-orang yang membohongkan kepada Rasulnya, innama ana mundirun lastu kama tazumuna. Aku ini bukanlah seperti orang yang kalian sangka. Karena nanti orang-orang kafir Mekah itu mereka berkumpul sesama orang-orang kafir Mekah. Ini apa-apaan ini Muhammad itu? Dulunya orang baik-baik saja menurut mereka ya. Baik-baik saja, tidak banyak tingkah, tidak overacting. Tiba-tiba sekarang mendakwahkan diri sebagai nabi dan mengharuskan kita meninggalkan sesembahan-sesembahan kita. Ada apa ini dengan Muhammad ini? Maka mereka berkumpul. Kelihatannya ini Muhammad ini menginginkan tahta, menginginkan diangkat sebagai pimpinan kita. Kalau gitu mari kita angkat beliau sebagai pimpinan kita. Atau bisa jadi ini Muhammad ini menginginkan kekayaan. Kalau gitu kita sumbang saja kekayaan kita, berikan kepada supaya dia diam, tidak mendakwahi lagi kita. Atau bisa juga menginginkan istri yang masih gadis, karena mereka tahu kan Nabi Muhammad itu nikah pertama dengan Siti Khadijah yang sudah janda dan lebih tua usianya. Bisa jadi Muhammad ini menginginkan itu semua. Nah, maka orang-orang kafir ini mendatangi Abi Thalib, menyampaikan tujuan mereka. Bagaimana ini? Keponakanmu ini kok mengganggu kita ini dengan cara menjelek-jelekan, mengatakan kita salah dalam menjalankan agama. Setelah itu Abu Thalib memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyampaikan keinginan atau tawaran-tawaran dari pembesar-pembesar Quraisy. Dalam hal ini Allah menegaskan, jawab oleh wahai Nabi, innama ana mundir. Aku ini tidak menginginkan semuanya itu. Aku tidak menginginkan tahta, tidak juga menginginkan harta, juga bukan mencari wanita. Bukan itu semuanya. Aku ini hanyalah pemberi peringatan kepada kalian semua. Tidak mencari kepentingan-kepentingan sesaat keduniawian. Ini penegasan dari Allah. Wa ma bin ilahin, ini yang akan disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Aku mendakwahkan tentang tidak ada Tuhan yang wajib patut kalian sembah kecuali hanya Allah Al-Wahidul Qahar, yang Maha Esa. Allah itu Al-Wahid, nanti dalam bahasa ilmu aqaid itu ada yang sifat 20 itu kan, ada wahdaniyah. Itu dari kata-kata wahid ini. Nah, wahdaniyah itu Maha Esa Allah dalam pengertian tunggal, satu, bukan seperti dalam pengertian satunya kita, itu kan. Ini kita lihat, ini satu masker. Tapi satunya ini tersusun dari ada talinya, ada ini 3 lapis juga, dan dari kain-kain. Nah, itu dalam bahasa ilmu tauhid disebut kamuttasil, masih terdiri dari susunan-susunan. Kemudian satu ini bukan satu-satunya, ada lagi masker yang lain yang bapak-bapak, ibu-ibu pakai sama masker. Artinya ada yang menandingi, ada yang menyamai. Nah, dalam bahasa ilmu tauhid disebut kamun fasil, ada kesamaan. Ini satu, tetapi terdiri dari susunan, dan juga di luar ini ada lagi yang seperti ini. Nah, dalam bahasa tauhid, kata-kata wahid itu, wahdaniyah nanti dalam sifat 20 Allah, Allah itu tidak seperti itu. Maha Esanya itu tidak seperti makhluk.
Allah tidak terdiri dari susunan-susunan dan jelas tidak ada yang menandingi Allah. Ini beda esa di sini. Maka dalam bahasa Indonesia kita menggunakan Maha Esa. Karena esa Allah itu beda dengan esa makhluk. Ini kata-kata Al-Wahid, Al-Qahhar juga sama. Al-Qahhar itu juga Asmaul Husna, sifat-sifat Allah kan Al-Qahhar. Maka sekali lagi selalu saya ingatkan kalau kita memberikan nama kepada orang menggunakan nama-nama Allah seperti ini Al-Wahid, Al-Qahhar, jangan sendirian, jangan pakai kata wahid saja tapi pakai Abdul Wahid, Abdul Qahhar. Kalau dalam bahasa kita jadi Abdul Qahhar gitu kan. Qahhar Mujakkar misalnya gitu kan. Harusnya Abdul Qahhar. Tapi sering dipanggilnya Qahhar. Sebetulnya tidak sopan. Sama kalau kita memberikan nama kepada orang Abdullah, maka kita tidak pernah memanggil orang itu Allah. Hei, jangan Allah kan tidak bisa. Karena tidak sopan. Nah, ini juga seharusnya Asmaul Husna itu ada 99, kita sering memberikan anak nama orang itu menggunakan Asmaul Husna, tapi tidak lengkap. Kemudian di sini Allah memberikan atau penjelasan Qahhar kulla syai'in wa ghalabahu. Allah itu adalah yang Maha Esa dan juga pemaksa. Maha pemaksa. Itulah harus begitu sifat Tuhan itu. Jangan ini Tuhan tidak punya kuasa apa-apa. Harus begitu. Al-Qahhar. Tuhan itu baru. Kemudian Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah juga di sini diberikan sifat Rabbu. Rabbu itu pemelihara. Nanti dalam bahasa kita jadi dari kata-kata Rabbu itu adalah jadi rububiyah, kan tauhid rububiyah misalnya. Atau dalam istilah pendidikan jadi tarbiyah. Tarbiyah itu ngatik, ngadidik, memelihara dari penciptaan itu. Jadi tarbiyah. Artinya di sini diartikan dalam ilmu tauhid kan suka sebutkan tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma was sifat. Nah, itu tauhid rububiyah itu menyatakan dengan tegas Allah itu yang menciptakan seluruh makhluk dan yang memeliharanya juga Allah. Yang mengatur semuanya sehingga terjadi keseimbangan, terjadi harmoni di antara makhluk-makhluk itu. Itu Allah lah Rabbus samawati. Nah, tapi kalau uluhiyah nanti itu adalah hanya Allah yang harus kita sembah. Tidak ada yang lain. Semuanya bermuara kepada Allah. Nah, ini tentu bedakan dengan konsep ketuhanan dalam konsep Hindu misalnya atau dalam agama-agama yang lain yang suka dibedakan oknum-oknum Tuhan itu. Yang menciptakan siapa, yang memelihara siapa, yang merusak siapa. Dalam Islam semuanya bermuara hanya kepada Allah. Allah itu yang memelihara langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan seluruh apa yang ada di antara langit dan bumi. Artinya, kalau pengetahuan saat itu makhluk Allah itu hanya yang kelihatan secara kasat mata oleh orang-orang itu bumi dan langit. Nah, setelah beberapa ratus kemudian ternyata demikian luas angkasa raya itu. Maka di sini tercakup juga dalam kata-kata ma. Ma itu adalah isim mubham yang mewakili seluruh hal, kata ganti seluruh hal di sini. Artinya apa yang saat itu belum diketahui di luar langit dan bumi itu masuk dalam pemeliharaan Allah. Wama bainahumal azizul ghafar. Allah juga disifati Al-Aziz yang maha mulia. Allah juga kadang-kadang diterjemahkan Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghaffar yang maha pemberi ampunan. Allah lah. Nah, ini juga suka dijadikan nama Abdul Aziz. Kita suka manggilnya Ujang Aziz saja itu. Padahal sebetulnya itu nama Asmaul Husna atau Al-Ghaffar. Kita suka manggil si Gopar gitu kan, seperti yang pernah bangun masjid ini. Padahal itu nama Allah itu Al-Ghaffar. Harusnya dipanggil Al-Ghaffar, Abdul Ghaffar. Kemudian
Qul huwa nabaun azim. Katakanlah olehmu wahai Nabi, itu Al-Qur'an di sini penerjemahannya itu Al-Qur'an atau ditafsirkan di sini irsalullahi, risalah Allah, iya ya ilaikum, yang untukku dan juga untuk kalian semua itu adalah berita besar. Tetapi kalian itu berpaling, gofilun. Kalian semua itu belaga pilon gitu, tidak pura-pura tidak butuh, tidak tahu. Padahal itu adalah berita yang sangat besar. Nanti nabaun itu berita besar, pembawa beritanya itu nabi. Satu akar kata, naba. Seperti surat An-Naba gitu kan. Nah, itu berita besar. Nabaun juga itu adalah berita besar, pembawa berita itu adalah nabi, orangnya. Kalian semua pura-pura. Tetapi dalam penafsiran yang lain disebutkan nabaun azim itu adalah Al-Qur'an. Katakanlah oleh wahai Nabi, Quran itu adalah berita yang sangat besar. Di sini maka liya min ilmin bil malail ala. Tidaklah bagiku mengetahui berita tentang para penghuni tempat yang atas, yaitu di langit. Pada saat terjadi percekcokan maksudnya di sini. Di sini artinya laulal wahyu min aina kuntu adri bi ikhtilafil mali ala. Kalaulah bukan karena wahyu dari Allah, maka aku tidak tahu apa yang terjadi percakapan di langit saat itu. Nah, nanti berita apa percakapan yang maksud di sini? Nah, ini Al-Quran sendiri menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam, kemudian terjadi dialog Allah dengan malaikat, terjadi dialog antara Allah dengan iblis, kan? Itu berita salah satu tafsir dari, karena di bawahnya itu nanti dijelaskan kan, yang dimaksud di sini al-mala'ul a'la idh yakhtasmun, pada saat mereka itu melakukan obrolan yang keras. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan begini dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, berkata Mu'ad, tabasa, telah menahan alaina kepada kami semua Rasulullah SAW data godatin pada satu pagi min sholatis subhi, dari sholat subuh, hatta kidna natari au natrou, kita semua menunggu beliau itu sampai agak matahari hampir terbit. Kharaja Rasulullah SAW. Jadi maksudnya gini, saya kira langsung saya ke maksudnya. Pada satu pagi waktu melaksanakan sholat subuh, jamaah itu menunggu di masjid seperti biasa. Rasulullah itu baru masuk ke dalam masjid setelah qomat dikumandangkan. Karena beliau itu sholat sunnah itu di rumah. Karena rumah beliau itu kan dekat dengan masjid. Nah, baru Rasulullah itu keluar mengimami sholat subuh itu setelah qomat dikumandangkan baru keluar. Nah, pada pagi ini Rasulullah kok tidak keluar-keluar. Para sahabat nunggu lama di masjid. Sampai-sampai mungkin waktunya sudah coreng cangtihang mungkin gitu ya. Ya sudah ada cahaya-cahaya gitu kan. Gitu diceritakan dalam hadis ini. Pak Khoroja, maka saat itu setelah agak coreng cangtihang tadi, nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu coreng cangtihang. Keluar Rasulullah SAW sarikan secara agak keburu-buru gitu. Kemudian Rasulullah sholat, mengimami. Itu sudah agak telat. Kemudian Rasulullah sholatnya juga agak lebih cepat, kan? Tidak berpanjang-panjang. Nah, setelah beliau salam dari mengimami itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ada di belakangnya. Kama antum ala masofikum. Kalian semua kok masih di dalam saf-saf kalian? Gitu. Jangan dulu bubar gitu maksudnya, kira-kira gitu. Suma akbala ilana, kemudian Rasulullah menghadap kepada jamaah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda lagi. Inni sa'uaddisukum ma habasani ankum al-ghadata. Aku akan bercerita kepada kalian mengapa aku telat masuk ke masjid, gitu maksudnya. Mengapa telat aku ke masjid nih? Kalian tunggu, aku akan ceritakan. Inni kumtu minal laili, aku ini tadi malam bangun
sholat malam gitu, tahajud. Shallaitu ma qaddara li. Aku sholat malam. Pana'astu, kemudian setelah sholat malam itu aku ngantuk. Fi sholati, pada saat sholat aku, sumastaiqaddu. Kemudian aku bangun lagi pada saat sholat. Fa'idan, maka pada saat aku terangantuk-ngantuk di dalam sholat itu, aku berjumpa birobbi dengan Tuhanku. Dalam mimpi kelihatannya ini. Di ahsan suratin, dalam rupa yang sebaik-baiknya. Faqala, kemudian Robbi Tuhanku menyapa, ya Muhammadu, hai Muhammad, atadri, apakah engkau tahu bima dalam hal apa yahtasimul al-mala'ul a'la, berseteru atau apa ya di sini maksudnya ngobrol agak keras mungkin itu para penghuni langit itu. Qultu, aku menjawab, la adri Robbi, aku tidak tahu wahai Allah. A'adaha salasan, 3 kali Nabi menjawab begitu karena 3 kali juga ditanya. Kau tahu apa yang dibincangkan itu di atas di langit itu? Nabi lalu menjawab, la adri Rabbi, aku tidak tahu. Orang itu wadu'a kafahu baina katifayya. Aku melihat. Nah ini ya harus ditakwil ini. Kalau menurut secara bahasa diartikan begini. Aku melihat itu kedua telapak tangan Tuhanku gitu kira-kira gitu ya. Itu berada di antara katifaya, di antara dua belikat, memegang dua belikat Nabi. Tapi sekali lagi jangan diterjemahkan seolah-olah Allah punya tangan seperti manusia, tidak seperti itu nanti ya. Jangan nanti karena ada ayat Quran laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi kalau di sini disebutkan aku seolah-olah melihat aku dipegang oleh Tuhanku kedua belikatku itu. Hatta wajadtu bardan ana unamilu baina sadri. Sehingga aku merasakan agak dingin segar di antara dadaku ini. Gitu kata Nabi. Kata jallali kullu syai'in wa arabtu. Dan setelah dipegang oleh Allah itu maka tampaklah segala sesuatu. Kelihatan dan aku jadi tahu. Faqala, kemudian Allah berfirman, ya Muhammadu, wahai Muhammad, bima yahtasimun al-malaul ala. Dalam hal apa bincangan yang dilakukan oleh para penghuni langit itu? Qultu, aku menjawab, bil kafarati, dalam urusan-urusan kifarat, wahai Allah. Qala, kemudian Allah bertanya lagi, wa mal kafaratu? Kifarat-kifarat itu apa? Qultu, aku menjawab, naqlul aqdami, yaitu memindahkan tapak-tapak kaki ila jamaati, kepada jamaahnya. Itu artinya melakukan keberjamaahan. Wal julusu, dan juga duduk fil masajid, di masjid-masjid ba'da sholawati, setelah sholat. Yang keduanya itu orang yang terus duduk di masjid setelah sholat, artinya tidak mengubah tempat duduk setelah salam. Kemudian wa isbagul wudu'i indal karohiyati, dan menyempurnakan wudhu pada saat sedang haroream, sedang dingin, tetap wudhunya sempurna 3 kali, dan semua anggota wudhu dicuci. Qala, kemudian Allah bertanya lagi, darajatu, apa yang maksud dengan derajat-derajat itu? Qultu, aku menjawab, it'amut ta'ami, memberi makanan. Ya Allah, memberi makan kepada orang-orang yang butuh makanan. Walainul kalami, dan merendahkan atau menghaluskan pembicaraan bahasa. Wassolatu wan nasu niyam, juga melakukan sholat pada saat orang-orang sedang tidur, artinya sholat tahajud. Qala, kemudian Allah berfirman lagi, sal, mintalah engkau wahai Nabi. Qultu, aku meminta atau menjawab, Allahumma, wahai Allah, inni as'aluka filal khairat. Sesungguhnya aku memohon kepadamu perbuatan-perbuatan yang baik, wa tarkul munkarat, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa hubbul masakini, dan supaya aku cinta kepada orang-orang miskin, wa antaghfirli wa tarhamni, dan supaya wa tarhamani, dan supaya engkau mengampuniku dan juga memberikan rahmat kepadaku. Wa idzan, dan pada saat itu aradu
Aku menginginkan fitnatan supaya tidak ada fitnah biqaumin terhadap kaum fatawafani ghairu mabtunin, maka engkau wafatkan aku tanpa meninggalkan fitnah. Was'aluka, dan aku juga memohon kepadamu wahai Allah, hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Aku memohon supaya cinta kepadamu dan menyintai orang yang cinta kepadamu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan aku memohon kepadamu menyintai perbuatan yang bisa mendekatkan perbuatan itu untuk mencintaimu. Waqala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, innaha haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Itu adalah kebenaran, maka kalian dan ajarkanlah. Ini hadis ini menjelaskan ayat di atas yang berkaitan dengan al-mala'ul a'la tadi. Apa yang dibincangkan di mala'ul a'la, hadis ini kira-kira menjelaskan itu tentang kafarat derajat-derajat yang harus atau diperbincangkan di langit tadi. Nah, kemudian yang lebih jelas lagi, penjelasan di atas itu nanti menurut tafsiran di sini, bahwa al-ikhtisom itu adalah ayat 71 sampai 85. Nah, di sini dijelaskan, pada saat itu, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran. Ini salah satu yang dibincangkan. Pada saat Tuhanmu berkata kepada para malaikat itu, ini sebenarnya aku itu khaliqun, yang akan menciptakan basyaron, basyar, manusia, bintinin dari tanah liat. Nah, ini Allah di sini menceritakan membuat basyar. Nah, dalam Al-Quran istilah manusia itu disebutkan dalam berbagai istilah. Ada An-Nas. An-Nas itu seperti Masjid An-Nas, ini itu artinya manusia juga kan secara keseluruhan. Tetapi konteks atau makna An-Nas itu adalah manusia sebagai makhluk sosial. Cocok masjid disebut An-Nas karena tempat berkumpul kita, tempat bersilaturahmi, tempat saling kenal mengenal dari berbagai tempat. Harusnya memang masjid ini disebut An-Nas. Tapi sekali lagi dalam Al-Quran nanti manusia itu disebut insan. Seperti innal insana lafi khusrin illa. Nah, kalau insan itu manusia dikaitkan dengan mentalitas. Yang kata-kata insan itu diambil dari kata nisyan. Nisyan itu lupa. Manusia itu punya kelemahan. Itu suka, salah satunya pelupa itu. Nah, mentalitasnya juga begitu, suka berubah-ubah. Karena ku awah gingsir gitu maksudnya kan. Nah, tergantung situasi dan kondisi kadang-kadang orang itu begitu. Maka itu insan. Kemudian manusia itu suka mengetahui sejarah kan, kesejarahan itu. Kita kan suka ingin tahu asal usul manusia itu dari mana, turunan saya dari siapa, orang Indonesia itu berasal dari mana, sejarah bangsa kita bagaimana. Nah, itu manusia itu suka menyejarah. Nah, karena suka menyejarah nanti disebut dalam Quran itu disebut Bani Adam. Itu manusia juga. Bani Adam ini kan menjelaskan bahwa asal usul manusia itu dari Nabi Adam. Itu kan sejarah ceritanya. Nah, di sini Allah menyebut manusia itu basyar. Nah, basyar ini untuk menceritakan manusia itu memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang itu berlaku di manusia. Itu dalam arti begini, basyar itu manusia sebagai makhluk yang butuh makan, manusia sebagai makhluk yang kalau kedinginan, kalau kena dingin kedinginan, kalau kena panas kepanasan, kalau capek ya kecapean, kadang lapar, jalan-jalan di pasar, butuh beristri, butuh bersuami, butuh punya anak. Nah, itu istilah basyar. Seperti dalam surat Al-Kahfi kan, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah oleh wahai Nabi, sesungguhnya aku ini hanyalah sama basyar seperti kalian kan. Butuh makan, butuh minum, butuh rumah dan sebagainya. Nah, di sini Allah menceritakan aku menciptakan basyar dari tin. Jadi jasad kasarnya itulah basyar itu. Kemudian Allah menceritakan di sini pada saat aku menyempurnakan, sudah jadi basyar itu dan bentuk
penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dan aku telah meniupkan ruh di dalam bashar tadi, mirruhi, dari ruhku. Nah, ini jangan salah arti, ruhi dari ruhku, gitu kan? Kalau diartikan secara bahasa sederhana itu ruhi itu ruhku, sama seperti waktu menceritakan Nabi Isa, mirruhi dari ruhku. Tetapi disalahartikan berarti itu adalah roh Allah. Bukan itu maksudnya, tapi ruh itu ruh ciptaanku. Nanti bisa jatuh kepada pemahaman al-hulul, gitu kan? Atau manunggaling kaulah gusti, atau wahdatul wujud. Ini harus hati-hati memahami ayat ini. Mirruhi, manunggaling kaulah gusti itu yang diajarkan Ronggo Warsito, atau wahdatul wujud yang Ibnu Arabi itu di tarikat dari Timur Tengah, penyatuan Tuhan dengan makhluk. Itu dari ayat ini memang bisa dijadikan dalil. Tetapi bukan itu maksudnya. Ada ayat yang lain yang menjelaskan. Demikian juga dalam menceritakan tentang Nabi Isa. Bukan Nabi Isa itu roh Allah, bukan. Itu salah ngertikan juga. Tapi yang maksud di sini ruh ciptaanku yang aku tiupkan. Faqa'u lahu sajidin. Para malaikat itu duduk melakukan sujud. Nah, apa saja dalam malaikat? Para malaikat disuruh sujud. Pengertian di sini sujud hormat. Karena sujud itu hanya boleh kepada Allah saja. Dalam ajaran Islam itu ya. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Maka pengertian di sini tentu saja yang maksud sujud itu adalah menghormati, karena yang memerintahkan juga Allah. Yang memerintahkan juga Allah. Sujudlah semua para malaikat, kulluhum ajma'un. Kata-kata kulluhum itu menyebutkan seluruhnya para malaikat. Tidak ada satupun yang tertinggal. Ajma'in juga sama begitu, menyatakan semuanya. Jadi penguatan dalam bahasa ini sangat sangat kental sekali. Tidak ada satupun dari malaikat yang membangkang. Semuanya ikut sujud sesuai dengan perintah Allah. Tidak ada yang di sini yang tidak mau sujud itu hanya iblis, illa iblisa. Nah, dari rangkaian bahasa ini seolah-olah iblis itu bagian dari malaikat, kan begitu ya. Kalau dilihat dari ayat ini saja. Semuanya malaikat sujud kecuali iblis. Nah, kan berarti iblis juga bagian dari malaikat gitu ya. Padahal di atas Allah telah menjelaskan dengan kata penguat kulluhum ajmaun, itu seluruh malaikat tidak ada yang tertinggal. Nah, itu memang benar. Di ayat lain nanti Allah menjelaskan kana minal jinni. Iblis itu dari bangsa jin, bukan malaikat. Iblis itu. Hanya saat itu iblis itu sebagai makhluk yang patuh kepada Allah. Tapi pada saat penciptaan Nabi Adam disuruh sujud, istakbaro, merasa merasa besar, merasa diri besar, kabur dalam istilah kita. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang yang menolak, kafir, menolak terhadap perintah Allah. Jadi siapapun yang menolak perintah Allah, walaupun itu orang tahu, mengerti, memahami ilmunya, tetap sebagai orang kafir, menolak perintah Allah. Kita tahu persis kan di sini, iblis itu yakin tentang keberadaan Allah. Tahu, bahkan nanti terjadi obrolan, terjadi dialog antara iblis dengan Allah langsung. Artinya pengetahuannya melebihi pengetahuan kita. Melebihi pengetahuan manusia. Yang itu dia itu langsung dialog dengan Allah. Tapi dinyatakan kafir. Nah, ini juga bukti bagi kita, belum tentu orang berilmu agama, orang tahu ilmu agama, orang itu sebagai orang yang tidak kafir. Bisa saja kafir, menolak. Kan tidak sedikit kita juga tahu ilmunya bahwa sholat berjamaah itu baik, bahwa itu dianjurkan oleh Nabi, tapi nolak kita itu. Lebih suka sholat di rumah. Sholat wajib. Sama dengan, apa bedanya dengan iblis. Toh iblis lebih pintar, lebih ngerti ilmu itu tentang Allah. Ternyata begitu menolak perintah Allah, saja dia dinyatakan minal kafirin. Nah, kemudian saat itu ditanya oleh Allah, ya iblisu, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Apa gerangan yang menghalangimu untuk sujud
kepada ciptaan makhluk yang aku ciptakan biyadaya, dengan kekuasaanku sendiri. Astakbarta, apakah engkau merasa lebih besar gitu? Ampun tamina'al, atau merasa engkau di atas derajatnya itu. Nah, jawaban iblis ini dialog terbukti, ini bukti yang sangat yakin iblis itu tahu Allah itu. Qala ana khairum minhu, aku lebih baik wahai Allah daripada itu Adam. Engkau ciptakan aku dari api, namun engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Itu. Jadi yang menghalangi seseorang bisa kafir itu egonya itu. Hati-hati dengan ego kita itu. Ego kita itu bisa membuat kita kafir, menolak perintah Allah. Memang kita tidak terang-terangan, tetapi diam-diam kan menolak. Disuruh Allah begini-begini, banyak alasan dan sebagainya. Lebih mengindahkan perintah bosnya, lebih mengindahkan perintah yang bukan-bukan, gitu. Dan perintah Allah dinomorduakan. Ini sama dengan iblis. Ya iblis, semua manakah anta sudah astakbarta am kunta minal alin. Ini jawabannya, aku lebih baik ya Allah. Walaupun iblis saat itu ya tidak berani melawan Allah, tidak mungkin kan, karena tahu Allah itu pencipta seluruhnya. Kemudian akhirnya iblis, fakhruj minha fa innaka rajim. Kau keluar dari sini, diturunkan ke bumi itu. Maka engkau termasuk yang terlaknat, yang teranjang. Kemudian pernyataan Allah, sesungguhnya laknatku ini akan terus sampai kepadamu sampai hari pembalasan. Sampai hari kiamat itu dilaknat terus itu iblis. Tetapi pada saat telah dilaknat dan telah kafir, iblis juga tetap memohon, berdoa. Karena tahu kan siapa Allah itu, ya Tuhan yang menciptakan segala-galanya dan maha kuasa terhadap segala-galanya. Engkau tangguhkan aku, jangan dulu dimatikan. Makanya iblis itu sampai sekarang juga masih hidup, masih ada, dan turunan-turunannya juga masih tetap. Matinya itu nanti pada saat hari kiamat. Maka karena itu jumlah jin, setan itu lebih banyak dari kita. Jin sejak Nabi Adam atau iblis dari Nabi Adam sampai sekarang, sejak Nabi Adam sampai sekarang masih hidup. Allah mengabulkan. Nah ini juga salah satu pernyataan di sini, pelajaran yang bisa kita lihat bahwa doa orang yang dinyatakan kafir masih dikabulkan oleh Allah. Kan iblis sudah dinyatakan kafir tadi di atas itu, menolak perintah Allah. Tetapi doanya masih dikabulkan. Maka karena itu nanti ada sabda Nabi SAW, hati-hati dengan doa orang yang didolimi. Karena doa orang yang didolimi itu didengar oleh Allah, dikabulkan. Nah, Nabi tidak menyebutkan apakah orang yang didolimi itu orang Islam atau non-Muslim. Tidak menyebutkan. Sehingga mungkin saja, bisa saja, orang non-Islam juga pada saat didolimi oleh kita, kemudian menjerit hatinya nyambung dengan Allah, bisa saja Allah kabulkan. Maka dalam hal ini bisa saja dikabulkan. Contohnya ini, Allah mengabulkan permintaan iblis, padahal di atas sudah dinyatakan kafir. Qala fa innaka minal mundzirin. Maka sesungguhnya engkau wahai iblis termasuk yang ditangguhkan. Ini pengkabulan dari Allah. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang sudah ditentukan, yang diketahui, yaitu hari berbangkit atau hari kiamat. Kemudian iblis di sana bersumpah lagi. Artinya memohon lagi kepada Allah. Sudah diberi hati, minta jantung, kira-kira gitu. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Maka demi keagunganmu wahai Allah, aku akan menyesatkan itu Adam dan keturunannya ajmain, keseluruhannya. Akan aku paksa sesat. Nah, ini la ughwiyannahum, di sini ada dua penguat kalimat. La yang pertama lam taukid, yang keduanya nun taukid sakilah. Artinya sungguh-sungguh iblis itu akan melakukan pekerjaan itu, akan aku sesatkan semuanya. Tetapi si iblis memberikan pengecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu
dari anak turunan Adam al-mukhlasin, nanti yang dituluskan, diikhlaskan. Di ayat yang lain nanti Allah menyatakan begini, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuatan bagimu untuk menyesatkan mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah itu ada Tuhanmu yang menjaganya. Artinya hamba-hamba yang mana yang tidak akan disesatkan oleh iblis itu yang mukhlasin, yang ikhlas, tulus. Sama seperti dalam surat itu Al-Bayyinah kan. Di situ disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali mengikhlaskan agamanya kepada Allah. Ikhlas artinya di sini pengertian ikhlas itu dalam bahasa sehari-hari itu kholas itu artinya selesai kan. Artinya tidak ada tambahan-tambahan lain kecuali hanya diperuntukkan, didedikasikan kepada Allah. Bukan berarti orang ikhlas itu tidak punya pamrih. Harus punya pamrih manusia itu kan. Karena kita itu makhluk yang bergantung, punya ketergantungan. Tetapi pamrih itu hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Jadi orang-orang ikhlas yang dimaksud di sini juga begitu. Hanya pamrihnya mendedikasikan, mempersembahkan semua yang dilakukan itu menuju hanya kepada Allah. Mukhlasin. Ini memang gampang membicarakannya, Pak. Mengamalkannya tidak gampang, Pak. Saya juga hanya bisa menyatakan. Mengamalkannya masih perlu latihan-latihan terus. Maka itu sesuatu yang benar, hak. Itulah pernyataan Allah. Kemudian Allah juga membuat ketetapan di sini. Jika kalian begitu, hai iblis dan keturunan kalian, kerjaan kalian hanya akan menyesatkan manusia nanti, maka Allah telah bersumpah di sini, la amla anna jahannama, sungguh aku akan memenuhi jahanam itu denganmu dan juga dari orang-orang, dari makhluk yang mengikuti jejak langkah. Ini sudah ketetapan dari Allah. Di ayat yang lain juga sama, di As-Sajdah misalnya, bahkan haqqal qaulu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sesuatu yang sudah menjadi ketetapan dari Allah, la amla anna, aku akan memenuhi jahanam dari bangsa jin dan manusia keseluruhannya yang mengikuti jejak langkah iblis. Kemudian di ayat rangkaian ayat terakhir, qul ma as'alukum, katakanlah olehmu wahai Nabi, ini setelah selesai Nabi menyampaikan berita tentang al-mala'ala tadi, kemudian dibujuk-bujuk oleh orang kafir Quraisy bahwa kalau ingin tahta, ingin harta, ingin wanita, kami bisa menyiapkan wahai Muhammad. Tapi kita tahu seperti dalam jawaban kisah yang lain kan Nabi menjawabnya begini, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan dan seandainya mereka meletakkan bulan di tangan kiri dengan maksud supaya aku menghentikan dakwah ini, demi Allah saya tidak akan menghentikan dakwah ini sampai aku berhasil dalam dakwah ini atau aku hancur karena dakwah ini. Itu jawaban yang tegas dari Nabi. Nah, ini juga harus jadi sikap tekad kita para dai pelanjut Nabi. Di sini disebutkan bukan harta, bukan tahta, bukan wanita yang aku inginkan di sini. Ma'as alakum alimin ajin. Aku tidak meminta upah dengan itu semuanya. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku juga tidak mengada-ada. Ini semuanya karena memang perintah Allah. Jelas. Jelas runutannya. Asal usulnya itu dari Allah, bukan kehendakku sendiri. Supaya orang-orang mengerti kan dalam tradisi ilmu pengetahuan saat ini, kalau kita mau melahirkan sebuah teori, mau menggagas sebuah teori, itu tidak bisa ujug-ujug gitu Pak. Itu harus ada runutannya, harus ada filsafat ilmunya, harus ada ontologinya, harus gimana jelas, epistemologinya harus jelas, aksiologinya juga harus jelas. Artinya runutannya harus pasti gitu kan, bisa dirunut
Nah, aku menjalankan ini jelas seperti kata Nabi di sini yang diikuti oleh orang-orang modern saat ini begitu cara berpikirnya. Nah, sesungguhnya cara berpikir itu juga itu yang dipesankan dalam ayat ini. Aku wa ma ana minal mutakallifin. Aku tidak mengada-ada, aku tidak membuat-buat, tetapi ini adalah jelas asal usulnya dari Allah. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidak lain itu Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi seluruh alam. Dan wa ta'lamunna naba'hu ba'dahin, dan kalian semua akan tahu berita Al-Qur'an itu ba'dahin setelah beberapa waktu. Nah, ini pengertiannya bisa diketahui apakah setelah terjadi proses kiamah atau setelah beberapa waktu, beberapa generasi. Dan kita ketahui kan berita-berita Quran ini itu bisa dibuktikan pada saat-saat ini dan beberapa hal. Banyak saya kira yang bisa dijelaskan pembuktian berita-berita isyarat-isyarat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah. Sampai-sampai tidak sedikit orang masuk Islam gara-gara pembuktian itu. Atau dalam penelitian-penelitian yang lain itu yang membenarkan apa yang diberitakan Quran. Sebagai contoh kecil misalnya, contoh yang menurut kita mungkin itu suatu pengetahuan umum. Tapi saat Al-Quran ini diturunkan, orang belum tahu itu. Seperti proses penciptaan manusia kan. Dimulai dari nutfah, kemudian jadi alaqah, jadi mudghah, dan seterusnya. Nah, saat zaman itu mana tahu orang itu. Nah, dan terbukti saat ini, menurut penelitian dan ya tentu saja sudah banyak sumber ilmunya itu sama begitu. Berita Quran ini. Tidak ada yang beda. Itu yang gampang kita cerna. Apalagi yang di luar yang susah kita cerna, kan? Yang ilmu-ilmu agak jelimet, gitu kan? Seperti angkasa raya dan sebagainya, itu jelimet. Tapi yang sederhana saja itu proses penciptaan manusia melalui tahapan-tahapan itu sama persis pengetahuan saat ini kedokteran manapun gitu, modern manapun tidak jauh beda dengan apa yang diberitakan Quran, tahapan-tahapannya itu. Salah satu bukti yang sederhana yang kita ketahui secara eksplisit saya kira. Demikian juga nanti apalagi setelah proses hari kiamah akan sangat jelas di situ pembuktian bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai berita yang meyakinkan. Saya kira itu barangkali untuk pengajian saat ini.